Virus baru COVID muncul dan tak ada yang tahu cara menanganinya. Indonesia menghadapi tantangan besar untuk melindungi 276 juta jiwa. Kesadaran publik penting untuk menyelamatkan nyawa. Dan kecepatan bertindak menjadi kunci. UNICEF segera menyusun strategi komunikasi dan sarana digital untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Untuk mendukung koordinasi dibentuk kelompok kerja komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat yang terdiri dari lembaga masyarakat sipil, akademisi, media, kementerian atau lembaga serta badan internasional. Presiden membentuk satuan tugas untuk memimpin penanganan pandemi. UNICEF diminta menjadi bagian satgas dan segudang tantangan terbentang di depan. Memang masalah yang menjadi tantangan terberat itu adalah berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi berita hoax ini yang justru banyak sekali mempengaruhi sikap masyarakat, ya, baik berita yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dan di kalangan dokter sendiri, kalangan medis, ya tidak semuanya satu suara. Gitu. Para dokter banyak yang berbeda pandangan bagaimana penanganan COVID. Guidance dari UNICEF ini menurut saya hal yang sangat penting, ya, karena UNICEF sebagai lembaga internasional di bawah UN tentu memiliki sumber informasi yang lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian memberikan masukan untuk penanganan COVID melalui sosialisasi. UNICEF bekerja sama bersama satuan tugas untuk meningkatkan kesadaran publik dengan cepat. Situs resmi COVID-19 diluncurkan, dilengkapi dengan akun media sosial dan chatbot. Tanpa adanya vaksin, pencegahan COVID-19 ada di tangan setiap orang. Protokol 3M pun diluncurkan, mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Di antara informasi resmi beredar pula hoax dan misinformasi. UNICEF bekerja sama dengan Mavindo meluncurkan fitur Hoaxbuster untuk melawannya. Pemerintah mengumumkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah berisiko tinggi. PSBB meliputi penutupan ruang publik dan sekolah, serta pembatasan transportasi publik dan perjalanan. Presiden Jokowi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Pasien dengan gejala ringan tetap di rumah, sementara pasien bergejala berat mulai memenuhi rumah sakit. Dan angka kematian pun terus naik. Meski diimbau untuk tidak mudik, jutaan orang tetap melakukan tradisi tahunan ini. Hasilnya, lonjakan kasus terjadi. Semua orang harus memahami dampak pandemi. UNICEF bermitra dengan dua organisasi Islam besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kader dari kedua organisasi bergerak untuk menjangkau masyarakat. Pelatihan komunikasi interpersonal dan beragam alat bantu diperkenalkan untuk memastikan informasi tersebar dan dapat dipahami oleh masyarakat. Serangkaian webinar diadakan untuk jurnalis dan pekerja di garis depan untuk memastikan pesan yang disampaikan selalu akurat. Pemerintah mengumumkan penutupan semua sekolah di wilayah berisiko tinggi dan sedang dan meminta murid belajar dari rumah. Pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memastikan upaya penanganan yang lebih menyeluruh meliputi aspek ekonomi. Staf UNICEF kembali diminta untuk bergabung dalam tim komunikasi publik. UNICEF meluncurkan kampanye Jaga Diri, Selamat Belajar sebagai panduan belajar dari rumah untuk anak dan orang tua. Sejumlah iklan layanan masyarakat dan acara TV disiarkan dan konten digital diunggah di media sosial. UNICEF juga bekerja sama dengan Satgas untuk menyelenggarakan talk show dan mendukung konferensi pers untuk menyampaikan informasi penting terkait COVID-19 kepada masyarakat. Sementara itu, para mitra dan relawan terus bergerak di masyarakat membawa informasi yang bisa menyelamatkan nyawa. Tahun baru 2021 tiba bersama dengan tersedianya vaksin COVID-19 dan kampanye agar masyarakat mau divaksin. Sampai sekarang Indonesia bisa memvaksinasi hampir 450 juta dosis ke 205 juta masyarakat. Kalau saya lihat ranking-rankingnya ya mungkin keempat deh.
atau enggak paling jelek kelima dunia in term of jumlah yang divaksinasi. Kemudian 17.000 pulau, lumayan juga sih hasilnya. Dan terbukti itu kan dari pandemi kita relatif terkendali. UNICEF sangat membantu juga dari sisi promosinya. Dan yang terakhir juga yang saya juga mesti terima kasih, jadi promosinya dibantuin, testing tracingnya dengan aplikasi dibantuin, tapi vaksinasi yang sangat membantu adalah untuk membantu mempersiapkan cold chain logistiknya. Jadi waktu kita jalan dengan Sinovac, masuk ke AstraZeneca, ini ada COVAX bisa ngasih Pfizer sama Moderna, kita ambil kan karena itu vaksin bagus. Cuma cold chain logistik yang susah. Vaksin pertama dari COVAX Facility telah tiba di Indonesia. UNICEF adalah organisasi utama yang bertanggung jawab untuk pengadaan vaksin COVID-19 di COVAX Facility. Varian Delta yang lebih menular dan berbahaya menyebar ke seluruh dunia. Indonesia mencatat angka kematian tertinggi pada bulan Agustus. UNICEF dan mitra kerja meningkatkan intensitas kampanye vaksin serta membongkar mitos tentang efek samping vaksin. Pesan-pesan penting disebarkan kepada masyarakat melalui TV, radio, dan media sosial dan kegiatan penjangkauan langsung di lapangan. Varian Omikron menyebar. Lansia, pengidap diabetes, kanker, dan pengidap penyakit bawaan lain menghadapi risiko tertinggi. Pemerintah mulai melaksanakan vaksinasi dosis penguat atau booster. Seiring angka kasus turun, jumlah sekolah yang dibuka bertambah. Di lapangan dan melalui beragam saluran, UNICEF menjelaskan protokol kesehatan di masa new normal ini kepada murid dan orang tua di sekolah. Vaksinasi telah mencakup sebagian besar orang dan kampanye terus berlanjut dengan fokus pada kelompok yang masih ragu dan menolak vaksin. Kampanye fokus pada pesan tentang keamanan vaksin sekaligus menjawab mitos dan hoax. Vaksinasi booster yang kedua dimulai dengan tenaga kesehatan sebagai sasaran utama. Akhir tahun 2022, angka kasus COVID berat sudah turun, namun masih ada risiko dari varian baru. Dan ada orang yang menghadapi efek jangka panjang COVID. Kehidupan berangsur pulih, namun kerja kita masih jauh dari selesai. Vaksinasi dan upaya membangun kesadaran perlu berlanjut, baik dari virus saat ini atau virus lain yang lebih berbahaya. Kita harus belajar dari pengalaman, memastikan masyarakat tahu bahaya pandemi dan terus melawan misinformasi, serta lebih siap menghadapinya demi generasi mendatang.